Halo dan selamat datang. Saya Harf Logran kali ini akan menjelaskan untuk hukum Gauss dan medan listrik untuk pembelajaran fisika 2. Untuk pertama kali, kita akan melihat terlebih dahulu dan mereview apa itu hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan flux listrik yang melalui permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Secara sistematis atau hukum ini dapat dituliskan sebagai V sama dengan integral tertutup dalam surface tertutup E dikali dengan dA sama dengan muatan total atau Q total per epsilon 0. Perumusan ini bisa menjelaskan untuk semua benda tertutup, ada kata kunci tertutup, dan memiliki medan E dalam benda yang berskala kecil dA dan dijumlahkan semua dalam integral tertutup ini. Dan jika kita lihat selanjutnya, ada dua tipe untuk hukum Gauss, yaitu medan listrik pada konduktor dan isolator. Perbedaannya apa? Satu mengkonduksi dan satu mengisolasi kah? Mari kita lihat. Untuk konduktor, kita melihat bahwa medan listrik di dalam konduktor dapat dianggap selalu nol, karena ada kasus tertentu tidak selalu nol, dan muatan dari luar selalu ada di permukaan konduktor. Jadi, saat mengerjakan beberapa soal yang mengutarakan kata konduktor, saat satu muatan kita cek di dalam konduktor tersebut tentunya adalah nol. Namun, saat kita melihat ada di permukaan dari konduktor, hasilnya pasti akan ada dalam perumusan tertentu. Sekarang, jika kita lihat ke isolator, isolator merupakan muatan tidak bebas bergerak yang di dalamnya. Muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata dalam isolator. Jadi, kebalikannya, untuk isolator, saat kita mengecek dalamnya tentunya ada, tapi saat kita mengecek luarnya, tentu saja tetap ada, karena isolator tidak seperti konduktor yang dalamnya itu tidak dianggap selalu nol. Daripada itu, kita akan melihat pokok pembahasan kita untuk pada kesempatan kali ini. Pertama, kita akan membahas hukum Gauss pada bola, konduktor, dan isolator. Hukum Gauss pada bola berongga, konduktor, dan isolator. Hukum Gauss pada bola yang bermuatan negatif, dua bola bermuatan berbeda. Hukum Gauss pada plat datar. Hukum Gauss pada kawat panjang. Hukum Gauss pada silinder yang berkonduktor dan isolator. Dan hukum Gauss pada silinder berongga. Dan akan ditutup dengan beberapa latihan soal yang akan tentunya menambah wawasan. Untuk hukum Gauss pada bola, terutama yang pertama merupakan bola konduktor. Bola konduktor merupakan surface yang tertutup, bola yang merupakan konduktor. Medan listrik di dalam bola konduktor pejal adalah nol dan hanya tersebar di permukaannya saja. Daripada itu, kita akan selalu melihat bahwa perumusannya dA atau E integral tertutup dA, A-nya itu merupakan luas permukaannya saja, bukan volumenya. Nah, kita akan melihat jika bola konduktor bermuatan Q dan berjari-jari R, medan listrik jika R kecil lebih kecil daripada jari-jari R, kita akan menggambarkan untuk bola berjari-jari R, jika kita mengobservasi lebih kecil dan kita membuat sebuah bola di dalamnya lagi, kita mengobservasi, kita lihat kata kuncinya, bola konduktor, di mana saat di dalam bola konduktor medannya akan sama dengan 0 dan tidak ada sama sekali karena tidak ada muatan di dalamnya. Jika dilihat secara perumusan, E dikali integral tertutup dari dA sama dengan Q per epsilon 0. Jika Q sama dengan 0, maka E-nya pun akan sama dengan 0 dan itu adalah argumen simetri. Jika kita melihat untuk bola konduktor yang sama bermuatan Q berjari-jari R, namun yang kita observasi jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari bola. Jadi jika digambarkan bola yang
kurang simetris ini berjari-jari R kapital, dan kita tarik lagi dengan R yang lebih besar, dan kita membuat lingkaran lagi atau bola. Kita melihat dalam 2D, jadi terlihat flat. Lalu kita bisa melihat bahwa adanya sebuah bola yang di luar dari bola konduktor. Maka secara prinsip dari bola konduktor, kita melihat bahwa bola dengan jari-jari R kecil memiliki sebuah muatan. Kita akan melihatnya dengan perumusan yang ada di bawah. Nah, kita melihat tadi perumusan awal dari hukum Gauss merupakan berikut, dan kita akan langsung melakukan pengintegralan biasa dengan 1 dikali dA terus diintegralkan, yang menghasilkan A sendiri sama dengan Q per epsilon 0, dan A ini merupakan luas permukaan dari lingkaran, karena luas permukaan dari bola, karena yang kita observasi merupakan di luar dari bola konduktor, yaitu sebuah selubung bola juga, jadi 4πr kuadrat. Lalu dengan kita memindahkannya ke ruas sebelah, kita mendapatkan bentuk 1/4π epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, di mana bentuk 1/4π epsilon 0 merupakan satuan Coulomb atau K. Selanjutnya, kita akan melihat bola isolator. Sejauh ini kita telah melihat bola konduktor yang tertutup. Kita sekarang akan melihat bola isolator yang tentunya juga tertutup. Kita lihat bahwa bola isolator muatan medannya tersebar merata di seluruh volume isolator. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat bola isolator bermuatan Q jari-jari R dan medan listriknya lebih kecil daripada yang kita lihat bola isolatornya, kita akan menggambarkan terlebih dahulu lingkaran dengan berjari-jari R. Lalu kita akan menarik garis untuk yang kita cari. Tentunya harusnya simetri. Daripada itu, kita bisa melihat bahwa bola yang kita lihat di dalam dan bukan yang di luar ini, itu berada di dalam dari bola isolator, dan secara prinsip muatan medannya tersebar di seluruh volume isolator, maka mendapatkan medan energi listriknya. Dan kita melihat adanya suatu perumusan yang kita dapat. Perumusan ini didapat dari mana? Kita akan menurunkannya. Karena bola ini ada di dalam, maka kita harus melihat rapatan muatan energinya atau rapatan molekulnya yang ditandakan sebagai Rho. Rho ini bisa didefinisikan sama dengan Q per volumenya berapa. Jika kita ingat, Rho ini juga merupakan jenis muatan atau yang bisa dirumuskan sebagai M atau massa per volumenya. Dan saat kita melihat rapatan sebuah molekul, kita melihatnya energinya yang ada di dalam. Daripada itu, kita bisa melihat Q yang kita cari merupakan Q untuk bola R di dalamnya. Daripada itu, kita bisa mendapatkan bahwa Q untuk yang di dalam sama dengan Rho dikali dengan volume dari R-nya yang kecil. Nah, untuk volume dari bola merupakan 4/3 dikali pi R pangkat 3, karena yang kita cari adalah volume. Namun kita kekurangan satu lagi, yaitu Rho-nya. Dari mana? Kita akan mengecek satu lagi, yaitu adalah rapatan molekul untuk bola isolator yang kita cari dengan Q per R besar sama dengan volume per R besar. Kita langsung cari rapatan molekulnya. Kita tahu bermuatannya adalah Q seperti yang di atas, maka Q per volume dari R besar sama seperti yang sebelumnya, 4/3 pi R besar pangkat 3. Maka kita bisa substitusikan Rho ini ke dalam perumusan ini, yang menghasilkan sama dengan Q untuk yang jari-jari kita cari merupakan Q dikali
4/3 Pi R besar pangkat 3 dikali dengan 4/3 Pi dikali R kecil pangkat 3. Kita bisa melakukan eliminasi dan kita menghasilkan perumusan yang ada di bawah ini. Kita menemukan itu dengan mencari rapatan dari molekul energinya. Daripada itu, kita bisa mendapatkan persamaan berikut. Dan persamaan berikut yaitu muatan dari bola yang kita cari di dalamnya dengan jari-jari R kecil, kita bisa menggunakannya di dalam hukum Gauss ini. Dan jika kita mensubstitusikannya, kita akan mendapatkan hasil berikut. Dan K juga sebagai 1/epsilon 0 dikali 4 pi per. Selanjutnya, kita akan melihat jika bola isolator bermuatan Q seperti tadi dan jari-jari R besar, jika yang kita observasi R-nya lebih besar daripada jari-jari bola isolator, kita dapat membayangkan bahwa bola isolator sebesar ini dan yang kita tinjau lebih besar seperti ini. Maka yang kita dapatkan adalah sama saja, karena Q muatan ini akan bertolak keluar dan medan yang kita dapatkan hanya berpengaruh karena Q yang di luar. Tidak harus ada kita mencari rapatan molekulnya, karena untuk jari-jari yang lebih kecil dan di dalam dari bola isolator, kita perlu melihat perbedaan dari rapatan molekul untuk mendapatkan berapa muatannya. Namun karena kita sekarang menggunakan muatan atau medan yang ada di luar bola isolator, maka muatannya akan sama dengan bola isolator. Jadi kita akan langsung menggunakan hukum Gauss dan mensubstitusikan A ini sebagai 4pi R kuadrat, di mana R ini adalah yang kita cari bolanya, dan kita akan menemukan hal yang sama, dan tentunya K itu sama dengan 1/epsilon 0 4 pi. Kita akan lanjut untuk pembahasan yang ke bab selanjutnya, yaitu pada bola berongga. Tadi kita sudah membahas sepenuhnya tentang bola yang tidak berongga sama sekali atau bola penuh. Sekarang kita akan melihat jika bolanya berongga. Kita tidak membolonginya dalam satu sisi mendapatkan satu sisi, tapi kita akan membolonginya persis di tengah-tengah. Seperti kita membuat suatu guci yang tengahnya kosong, namun tidak ada bagaimana kita bisa mencelupkan tangan kita masuk. Jadi langsung dibolongkan dengan secara langsung. Daripada itu, kita melihat terlebih dahulu bola berongga isolator. Jika kita lihat muatannya Q dan memiliki jari-jari dalam dan jari-jari luar masing-masing A dan B, medan listriknya untuk di tengah-tengah dari jari-jari tersebut berapa? Kita akan melihat ilustrasi berikut, di mana ini adalah bola dan kita berikan bolong di tengahnya. Memang ini adalah 2D, jadi kita akan langsung tuliskan jika ini B, maaf ini A, dan ini B. Kita akan melihat jari-jari jika kita observasinya di tengah-tengah A dan B, yang jari-jarinya adalah R. Daripada itu, kita bisa melihat selanjutnya. Wah, rapatan molekulnya ternyata lebih berbeda ya. Sekarang kita akan melihat untuk rapatan molekul dari R. Pertama, rapatan molekulnya itu akan tentu sama dari yang di tengah dan yang ada di renggang dari bola tersebut. Daripada itu, rho-nya akan tetap sama, namun muatannya yang berbeda seperti yang tadi sudah dikatakan. Daripada itu, kita akan melihat secara langsung untuk Q dengan R per volumenya R. Dan kita bisa langsung tulis saja untuk kita mencari muatannya, untuk kita masukkan ke hukum Gauss, sama dengan rapatan muatan dikali volumenya R. Di sini perlu diingat, volumenya R terbagi atau terkurang dengan volumenya dari A. Jadi
volumenya R akan dikurangi dengan volumenya A, karena bola ini berongga. Jadi kita harus menguranginya. Pada itu, dengan kita melihat volumenya kedua-duanya bola, kita langsung akan mengeluarkan atau memfaktorkan 4pi per 3, dan jari-jarinya adalah R pangkat 3 dikurangin A pangkat 3. Kita pun selanjutnya akan melihat rapatan molekul untuk B, karena sama saja. Kita langsung tuliskan untuk rapatan molekul B per volumenya B. Kita melihat bolanya juga ini dikurangin dengan bola yang berongga pada dalamnya. Jadi jika kita melihat muatan untuk yang B, kita akan langsung lihat rapatan muatannya itu dikali dengan 4 per 3 pi, yaitu volumenya dari bola dikurangi dengan bola, dan kita mengurangkan jari-jarinya yang besar dikurangi dengan jari-jarinya yang dalam, yaitu 3. Daripada itu, kita akan langsung mensubstitusikan keduanya dan mendapatkan perumusan berikut. Dan kita akan masukkan Q untuk R-nya yang kita cari dalam hukum Gauss, dan kita akan simplifikasikan, dan kita akan melakukan untuk area atau luas permukaannya itu sama 4πr kuadrat. Diingat, luas permukaan dari bola yang kita cari, dan kita akan simplifikasi hingga mendapatkan perumusan hingga berikut. Selanjutnya, kita akan melihat jika bola yang sama, tapi kita mengobservasinya jika di rongganya. Jadi, jika kita gambarkan bola itu seperti ulang, dan kita ibaratkan rongganya lebih besar, agar tergambar, ini A, dan ini adalah B, dan yang kita observasi ada di dalam A ini dengan jari-jarinya R. Berapakah medan listriknya? Untuk medan listriknya sendiri adalah 0, karena dia ada tepat di tengah-tengah rongganya, tidak ada di luarnya, tidak ada di dalam tengah-tengah atau di antara jari-jari A dan B. Namun dia ada di tengah-tengah, di mana tidak ada sama sekali muatannya, di mana di dalam ini muatannya sama dengan 0. Kita akan melihat jika bola isolator bermuatan Q, dan seperti yang tadi, jika dia sekarang ada di luar dari keseluruhan bolanya, tidak melihat dia di dalam rongga, tidak melihat dia ada di tengah-tengah jari-jari A dan B, tetapi di luar dari semuanya. Jika kita buat bolanya lebih kecil dan yang kita observasi lebih besar secara skala, dan ini R, ini B, dan ini A, sangat kecil sekali ya. Namun kita akan menemukan bahwa R yang kita cari ini merupakan sama dengan muatan dari bola isolator. Sama seperti yang sebelumnya, jika kita mengobservasi di luar dari bola isolator, kita akan menemukan muatan yang di luar dari bola isolator, atau medannya juga akan sama. Kita akan melihat dengan hukum Gauss, dengan mensubstitusikan R yang kita cari, dan kita akan menemukan perumusan yang sama seperti di atas. Kita akan masuk subbab untuk bola berongga, bola konduktor. Jika bola konduktor bermuatan Q dan jari-jari A, jari-jari luar B sama seperti tadi. Sekarang yang kita akan lihat adalah medan listrik pada tengah-tengah jari-jari A dan B. Kita akan gambarkan terlebih dahulu, satu untuk yang A, satu lagi untuk yang jari-jari B. Kita tuliskan sini A, di sini B. Dan yang kita cari adalah di tengah-tengahnya. Ada yang tahu berapa? Jawabannya tentu benar, 0. Kenapa? Kata kunci di sini adalah bola konduktor.
bola konduktor di mana medannya kita akan menemukan muatannya tersebar pada pinggirannya atau pada luas area pinggiran dari bola bermuatan. Jadi tidak ada sama sekali muatan yang ada di tengah-tengah jari-jari A dan B. Maka dengan muatannya yang 0, medannya pun akan sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari jika bola konduktor bermuatan Q dan yang sama seperti tadi, jika dia lebih kecil daripada A, jari-jari yang kita cari. Jadi kita akan gambarkan terlebih lagi seperti tadi, dan kita akan buat B-nya lebih besar lagi agar kita terbayang. Kita akan mengambil jari-jari tengahnya, ini adalah A, dan selanjutnya B, dan yang kita cari di sini adalah jari-jari R, di mana dia ada di tengah. Untuk bola konduktor, kita akan menemukan hal yang unik, di mana tengah-tengah dari medan ini atau yang ada di dalam rongga dari bolanya akan sama dengan 0 juga. Hal ini dikarenakan tidak ada sama sekali muatan yang keluar dari bagian dalam, melainkan akan keluar dan membuat sebuah medan. Jika medan pun itu menarik atau Q-nya sama dengan minus, ini adalah Q plus, kalaupun minus, dia akan menarik ke dalam tetapi tidak sampai ke tengah, karena pusat dari muatannya itu akan selalu berkumpul ke dalam jari-jarinya dari tengah ini. Dan daripada itu, tidak ada sama sekali muatan yang ada di dalam untuk R. Juga muatannya, medannya juga. Sekarang kita akan melihat jika bola konduktor bermuatan Q dalam jari-jari A dan dalam jari-jari luarnya B dan yang lain, jika medan listriknya yang kita lihat di R-nya yang kita cari itu lebih besar dari keduanya, seperti tadi yang isolator di akhir ya. Kita akan lihat di mana ini adalah B, ini adalah A, dan yang kita cari adalah yang di luar sini dengan jari-jari R. Kita akan menemukan hal yang unik pula, bahwa yang kita cari di sini akan langsung dengan muatannya. Maka kita bisa menemukan bahwa E itu akan sama dengan Q dari R-nya per 4 pi R kuadrat epsilon 0, sama seperti medannya yang konduktor itu akan radiasikan keluar. Kita sekarang akan melihat untuk hukum Gauss pada bola bermuatan negatif. Kita tidak melihat berongganya terlebih dahulu, kita akan melihat bola secara utuh. Jika dia bermuatan negatif, tentunya Q-nya akan negatif atau muatannya akan menarik. Jadi jika kita gambarkan sebuah bola dengan ada titik tengahnya dan kita tarik, ini adalah R, kita akan melihat bahwa muatannya dia akan menarik masuk, atau jika kita tarik terus sampai ke dalam, dia akan sampai ke poin tengah ini, dia akan menarik masuk dan Q-nya negatif. Namun saat kita melihat hukum Gauss, setiap daerah kecil dia akan melihat muatannya selalu keluar dari arah yang sama. Kita akan dengan warna yang berbeda. Pada itu dia akan membentuk 180 derajat berbeda dari arah muatannya. Namun jika kita melihat secara vektor, awalnya tentunya akan ditulis seperti berikut. Dan daripada itu, kita dapat melihat secara vektor dan kita akan mengeluarkan cos 180, karena medan yang kita lihat akan searah dengan arah dari luasan bolanya. Daripada itu, kita bisa melihat hasilnya itu akan E dikali A vektor, dan nanti akan menghasilkan E dikali A karena arahnya sama, cos
0 yang nanti akan menghasilkan 1 dan tidak berpengaruh apa-apa. Namun, dengan kita melihat muatan yang berbeda, daripada itu kita melihat juga medannya pun berbeda. Daripada itu menghasilkan cos 180 yang hasilnya merupakan minus 1. Dan kita melihat dan kalikan dengan muatannya dan akan menjadi stabil dan biasa seperti hukum Gauss pada umumnya. Pada bab ini, kita akan melihat hal yang unik dengan langsung melihat contoh soalnya. Jika ada dua bola bermuatan berbeda, sebuah bola tipis yang berjari-jari A, tidak disebutkan konduktor atau isolator, hanya bola tipis berjari-jari A bermuatan 2Q. Di dalam bola tipis itu diletakkan bola pejal konduktor. Langsung magic saja, ada bola konduktor berjari-jari B dengan bermuatan minus 3Q. Selama ini kita bermainnya dengan hanya Q doang, 1Q. Dan sekarang kita tambahkan 2Q dan minus 3Q. Yang ditanya adalah medan listrik jika jari-jarinya di tengah-tengah dari B dan A, jari-jarinya jika lebih besar dari A, dan jari-jarinya jika lebih kecil daripada B. Hati-hati cara membaca yang terakhir. Daripada itu, kita akan langsung kerjakan terlebih dahulu. Kita akan menggambarkan. Pertama, bola A yang lebih besar tentunya. Dan kita akan menggambarkan bola konduktor B. Kita akan dengan warna merah. Kita lihat kalau bola konduktor B dan yang awal adalah A. Daripada itu, kita melihat medan listrik pada B dan di tengah A. Jadi, kita bisa menggambarkan bahwa dia ada di tengah-tengah sini. Kita akan menamakannya sebagai R1 yang kita cari. Ini adalah R1. Daripada itu, bagaimana kita melihat? Karena ini adalah bola dan tidak ditentukan konduktor atau isolator, saat kita melihat bola ini tidak berongga. Yang berongga merupakan A dan B tidak berongga karena dikatakan bola pejal konduktor. Di sini medannya yang kita lihat adalah antara B dan R1 saja. Karena A ini tidak dispesifikasi, daripada itu di dalam dari bola tersebut tidak ada muatan sama sekali. Namun saat di kulit dari A dan di luar dari A, medan dari muatan A ada. Daripada itu, kita hanya melihat korelasinya saat E dikali integral tertutup dari A sama dengan muatan dari R1 per epsilon 0, kita akan melihat di sininya untuk E sama dengan R dari 1 sama dengan A-nya, kita akan langsung hasilkan aja 2pi R kuadrat, maaf 4pi R kuadrat sama dengan Q-nya yang kita lihat adalah medan dari B, karena B adalah konduktor dan di luar dari konduktor akan memberikan muatannya dalam bentuk medannya, yaitu Q-nya B per dari epsilon 0. Kita akan langsung dapatkan untuk E R1 sama dengan 1 per epsilon 0 4pi R kuadrat dikali dengan QB. Daripada itu, 1 per epsilon 4pi R kuadrat kita bisa tuliskan sebagai K, dan muatan dari B adalah minus 3Q. Sekarang kita akan lanjut. Jika kita melihat bola yang tersebut, jari-jarinya lebih besar dari A. Nah, di sini tadi kita melihat
bahwa sebelumnya di dalam A tidak ada apa-apa. Namun saat di permukaan atau di luar dari A, medan A baru ada. Daripada itu, kita akan melihat bahwa E untuk kita sebutkan yang ada di luar ini yang kita cari merupakan R2. E untuk R2 sama dengan, langsung kita pindahkan saja karena kita tahu perumusan untuk bola yaitu adalah 1 per epsilon 0 4 pi r kuadrat dikalikan dengan Q-nya. Dan di sini yang uniknya adalah kita melihat bahwa R2 ada di luar dari B, juga di luar dari A. Maka kedua medan ini kita akan gabungkan atau kita akan lihat resultannya atau equivalentnya. EV kita bisa namakan EV. Nah, kita bisa langsung ubah saja 1 per epsilon 0 4 pi r kuadrat sama, maaf, 1 per epsilon 04 pi menjadi K sama dengan Q ekivalennya itu adalah dikali dengan Q ekivalennya adalah Q-nya dari B ditambah Q dari A karena jumlah dari keduanya dibagi dengan R kuadrat. Lalu kita akan dapatkan bahwa Q dari B ditambah Q dari A seharusnya itu adalah K. Tadi kita tahu Q B itu adalah minus 3 ditambah dengan 2. Ini Q per R kuadrat. Didapatkan untuk medannya dari R2 merupakan K dikali minus Q, hasil penjumlahan dari minus 3 ditambah 2Q per R kuadrat. Lalu kita akan ke soal yang terakhir dan yang paling mudah. Jika kita melihat R lebih kecil daripada B, yaitu di dalam sini, kita sebut R3. Maka medan dari R3 kita akan langsung menemukannya. Karena R3 ada di dalam B dan di dalam A, dan B merupakan sebuah konduktor, maka muatannya akan sama dengan 0 dan juga medannya sama dengan 0 karena di dalam konduktor dia 0 dan di dalam bola biasa kita tidak akan mendapatkan medan atau muatan apapun, maka 0. Jadi 0 tambah 0 ya 0. Untuk bab selanjutnya, kita akan melihat bukan bola, tetapi plat datar atau hanya sebagai sebuah papan besi tentunya. Papan besi ini tipis, berjari-jari, dan berdaerahkan A. Jadi kita bisa tulis ini adalah A. Memiliki daerah A dan bermuatan Q. Medan listrik platnya berapa? Jika kita melihat plat tipis, kita melihat dua sisi. Kalau misalkan lihat secara datar, itu adalah sisi ke kanan dan sisi ke kiri. Jika dilihat dari depan, dan belakang. Jika kita melihat gambar ini bagian depannya ada muatannya, juga belakangnya. Karena jika kita memberikan kedua dari sisi ini, karena platnya tipis, sebuah muatan, maka memberikan sebuah medan E kedua sisi yang bersamaan. Tetapi uniknya mereka tidak saling mengurangi karena mereka memiliki medan yang sama menuju keluar dari platnya. Dan kita akan melihat daerah kecil untuk kita mengobservasi, yakni DA, luasan kecil. Daripada itu, kita bisa melihat perumusan bahwa
seperti berikut. Loh, tapi kenapa ada dua integral? Dan kita akan melihat bahwa sisi yang satu ini untuk di belakang atau sebelah kiri, dan untuk yang di depan, untuk depan atau sisi kanan, sesuai dari preferensi yang kita lihat. Dan unik dari plat tersebut, kita bisa mendapatkan satu perumusan atau suatu persamaan yang bisa memudahkan perhitungan, yaitu notasi sigma yang merepresentasikan rapatan muatan pada sebuah daerah. Kalau tadi kita lihat rho dalam sebuah volume, kita lihat sigma dalam sebuah luasan ada berapa rapatan muatannya. Daripada itu, kita bisa simplifikasikan dengan A yang sama atau daerah kecil yang sama kita lihat dan kita integralkan menghasilkan 2EA sama dengan Q per epsilon 0. Kita langsung pindahkan 1 per 2 epsilon 0 dikali Q per A. Tadi kita tahu Q per A itu sama dengan sigma. Daripada itu kita menemukan perumusan untuk dua plat tipis. Kita selanjutnya akan melihat hukum Gauss pada kawat panjang. Kawat panjang ini memang panjangnya tidak terdefinisi, tapi tidak ada yang tidak terdefinisi pada dunia asli. Namun kita melihat secara fisikanya. Sebuah kawat tipis berjari-jari atau memiliki panjang L bermuatan Q. Medan listrik kawatnya berapa? Kita akan menggambarkan lebih besar sedikit ya untuk kawatnya, jadi silinder tipis. Daripada itu, jika kita berikan sebuah medan tersebut tidak akan membuat hanya kiri dan kanan, karena kawat merupakan lingkaran. Daripada itu juga, medannya akan berupa sebuah tabung atau yang menyelubungi dari si kawat tersebut. Daripada itu, kita akan melihat untuk medan dari kawat tersebut adalah luas daerah dari tabung, di mana akan ke luar dan bukan miring ke mana-mana, karena sesuai dengan medan akan searah dengan luas permukaan yang kita cari. Daripada itu, kita di sini akan melihat bahwa perumusannya hukum Gauss juga menggunakan notasi yang baru, yaitu adalah lambda. Lambda ini menjelaskan rapatan muatan pada panjang dari kawat tersebut, atau per panjang tertentu berapa muatannya. Nah, kita bisa langsung substitusikan A-nya, langsung E dikali A sama dengan Q epsilon 0, dan luas daerah dari si medan atau yang kita lihat medannya itu adalah 2πr dikali panjang dari batang, yaitu L, sama dengan Q per epsilon 0, dan kita turun-turunkan dan hasilnya 1 per 2πr epsilon 0 Q per L, dan tadi kita tahu Q per L itu sama dengan lambda. Sekarang kita akan lihat untuk bab selanjutnya, di mana kita lihat hukum Gauss pada silinder. Kita sudah melihat pada bola, kawat, dan plat tipis. Kita akan melihat pada silinder. Kita melihat pertama silinder konduktor. Medan listrik pada silinder konduktor pejal adalah 0 dan hanya tersebar di permukaan. Sama seperti bola dan yang lain, untuk konduktor, dia medannya akan ada di luar atau di permukaannya saja, tidak di dalam. Daripada itu, kita akan melihat jika silinder konduktor bermuatan Q, jari-jari R, dan memiliki tingginya L, ini tidak dituliskan, dan berapa medan listriknya di dalam dan di luar dari silinder berikut. Kita akan membuat silindernya, dan kita akan membuat silinder dengan tinggi L, dan jari-jari dari sini ke tengah adalah R besar,
Dan yang kita lihat di tengah-tengahnya ada lagi yang kita tinjau. Dan ini berjari-jarikan R, dan satu lagi yang lebih besar. Sama jari-jarinya R, kita akan sebut yang di dalam adalah R1, di luar adalah R2. Ini adalah R1, ini adalah R2. Maka kita akan melihat medannya dengan kata kunci konduktor. Maka untuk silinder konduktor, medan pada R1 sama dengan 0 dan muatan pada R1 sama dengan 0. Namun untuk R2, karena di luar dari konduktor, silinder konduktornya, kita akan melihat bahwa perumusannya akan sama seperti hukum Gauss, namun kita A-nya akan mensubstitusikan perumusan luas permukaan dari silinder, di mana 2πr dikali L, dan menghasilkan perumusan berikut. Sekarang kita akan melihat materi jika medan listriknya yang kita lihat adalah silinder isolator. Seperti dengan isolator yang lainnya, jika kita melihat isolator di dalam dan di luarnya tentu akan bermuatan yang sama. Namun saat kita melihat untuk di dalamnya, kita harus melihat rapatan dari molekulnya atau rapatan muatannya, dan kita akan melihat perbedaan dari jari-jarinya. Daripada itu, dengan itu kita akan melihat soal. Jika silinder isolator bermuatan Q dan berjari-jari L, R, dan memiliki tinggi yaitu L, medan listriknya jika yang kita cari R-nya itu lebih kecil daripada jari-jari silinder isolator, dan jika R-nya lebih besar dari jari-jari isolator. Kita akan menggambarkan terlebih dahulu untuk si silindernya yang kita akan cari. Pertama kita akan lihat yang memiliki di dalam jari-jarinya. Nah, kita akan buat tingginya sama, L, untuk memudahkan perhitungan. Namun, kita akan mencoba yang sulitnya. Jika dia ketinggiannya ada berbeda, dia itu tingginya contoh T. Namun, untuk silinder ini, tingginya adalah L. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya? Kita akan melihat rapatan dari molekulnya, yaitu adalah Q per volumenya. Lalu seperti yang tadi kita di atas, kita akan langsung bisa menurunkan seperti mudah saja. Jadi kita akan lihat, kita akan kasih nama Q muatan untuk R yang kita cari yang kecil di dalam, dikali dengan rapatan muatan dikali dengan volume dari R kecil. Rapatan muatan ini nanti kita bisa ganti dengan kita melihat lagi rapatan muatan dari yang ada kita cari isolator pejalnya, yaitu adalah Q dari R besar, kita namakan, dibagi dengan volume dari R besar dikali dengan V dari R kecil. Kita bisa menginputkan bahwa QR dan Q isolator pejal, kita lihat R-nya di sini adalah volume untuk silinder isolator, yaitu adalah Pi R, R titik tebal dikali L dikali dengan, kita lihat di sini Pi dengan jari-jarinya R kecil, tingginya tadi adalah T. Maka kita di sini bisa mencoret Pi. Daripada itu kita bisa menemukan Q-nya atau Q untuk R kecil sama dengan Q R dikali dengan R kuadrat dikali T per R cetak tebal dikali L, tingginya untuk yang silinder isolator. Maka daripada itu kita bisa melihat muatan atau medan yang kita cari itu pada R kecil sama dengan Q untuk R kecil per epsilon 0 dikali A, sesuai tadi hukum Gauss, kita langsung pindahkan si luas permukaannya, sama dengan kita bisa substitusikan langsung QR sama dengan R cetak tebal R kuadrat dikali T per isolator pejal dikali tingginya
lalu dikali dengan 1/epsilon 0. Kita akan lihat untuk luas permukaannya adalah 2pi r. Dan ketinggiannya bukan L tetapi T yang kita cari. Kita bisa mencoret R-nya dengan hal yang sama. Daripada itu, kita bisa menghasilkan untuk muatannya sama dengan Q untuk R dikali dengan R dikali ketinggiannya berapa. Di sini T-nya juga kita bisa coret. Lalu kita hilangkan saja. Sama dengan per epsilon 0 dikali 2pi jari-jari dari rongga dari pejal silinder dikali dengan L. Namun kita baru melihatnya jika R kecilnya sini, R kecilnya lebih kecil daripada R besar. Jika R-nya yang kayak seperti tadi di atas, dia itu seperti ini, bagaimana caranya? Kita akan langsung menggunakan rumus biasa ini, di mana R lebih besar daripada, karena di sini kita melihatnya adalah silinder yang kita lihat itu ada di luar dari si silinder pejalnya. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya. Di sini sudah ada soal. Jika silinder berongga bermuatan, nah kita udah main berongga nih, dan bermuatan Q, jari-jari dalamnya A, jari-jari luarnya B, panjang silindernya L. Medan listrik pada A lebih kecil dari R, B, dan seterusnya. Kita akan melihat di mana kasus ini akan sama. Nah, jika kita melihat seperti ini, maaf saya ulang. Jika kita melihat silinder, lalu kita panjangkan ke bawah, dan kita bolongkan tengahnya, sama, kita akan membuat garis titik-titik putus. Maka kita bisa mendapatkan bahwa saat ini yang kita lihat apa? Silinder berongga saja, tidak ada konduktor ataupun isolator. Di sini kita akan mendapatkan bahwa yang ada di dalam sini itu seharusnya tidak ada muatan sama sekali. Di dalam ini pun tidak ada, namun di luar ada, yaitu sesuai dengan berapa muatannya dari si silinder berongga ini. Pada itu kita akan langsung berlanjut kepada materi selanjutnya. Kita akan melihat contoh soal berikut, di mana dua bola plat sejajar masing-masing mempunyai muatan luas. Kita tadi sudah tahu untuk muatan dari plat datar itu adalah E per sigma per 2 epsilon 0, sesuai dari perumusan yang tadi kita dapat. Lalu kita menggunakan pekerjaan seperti ini dan selesai. Kita akan langsung melihat soal yang kompleks. Ini juga sama aplikasinya, sama seperti ini pula. Lalu kita akan melihat yang ini, bagaimana sebenarnya kita secara intuisi bisa mendapatkan perumusan akhir seperti ini. Mari kita bahas. Jika kita melihat di sini, kita memiliki plat positif, negatif, dan positif. Pertama, kita akan menggambarkan terlebih dahulu plat yang positif. Kita arahkan ke arah yang menjauh. Lalu kita akan melihat yang merah itu platnya negatif, maka akan attracted. Nah, menarik dan menarik. Lalu yang terakhir adalah abu-abu, dia positif, berarti dia akan menjauh dan menjauh, dan juga menjauh. Nah, di sini yang kita lihat muatannya berbeda-beda. Untuk di oranye dia muatannya sigma, dan untuk muatan yang di merah dia minus sigma, dan yang untuk di abu-abu dia adalah 2 sigma. Dan kita bukan 26 ya, 2 sigma. Daripada itu kita bisa mendapatkan bahwa di bagian-bagian tertentu dia memiliki tarik-menarik yang berbeda. Namun di sini yang kita cari adalah tarik-menarik
kepada A. Daripada itu, kita langsung saja menghapuskan yang lain dan kita melihat fokus kepada yang A. Dan di sini sudah dijelaskan secara gambar dengan sempurna bahwa E1 atau plat 1 mendorong bola ke kiri, plat 3 juga mendorong ke kiri, namun plat yang kedua menarik menuju plat 2. Daripada itu, kita bisa melihat jumlah dari seluruh yang kita dapat. Kita namakan medannya, itu adalah medan A karena di posisi A, dan akan ada jumlah dari plat yang pertama, jumlah dari plat medan yang kedua, dan jumlah plat dari medan yang ketiga. Di sini kita menandakan arahnya dengan menggunakan I karena cuma satu arah, ke kiri atau ke kanan, bukan atas ke bawah. Daripada itu, kita mendapatkan totalnya minus sigma epsilon I topi, atau di sini adalah arahnya ke kiri. Daripada itu, kita langsung melihat soal yang terakhir. Soal yang terakhir di sini adalah 3 buah plat tipis sama seperti tadi, bermuatannya adalah sigma, minus sigma, dan 2 sigma. Kita akan melihat pembahasan untuk soal yang terakhir yang lumayan mudah. Kita pertama-tama akan menentukan. Kita tadi sudah lihat untuk medan di A, dia itu adalah ke kiri arahnya. Nah, kita bisa menentukan arahnya ke kiri itu negatif, namun ke kanan itu positif. Jadi, medannya tadi adalah ke kiri totalnya. E dikali dari sigma per epsilon 0 dikali dengan I topi. Namun, kita tidak menggunakan I topi juga tidak apa-apa, karena itu menunjukkan arah. Nah, daripada itu, kita sekarang akan melihat, jika tadi di atas kita melihat bahwa I itu menunjukkan ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Nah, di sini seharusnya ini adalah I2 ya, dan ini adalah I1. Lalu, kita akan melihat bahwa jika untuk di E dan B, di sini kita akan melihat bahwa E1-nya atau plat pertamanya itu sama dengan, karena ke kanan, jadi positif sigma per 2 epsilon 0, I-nya dia ke kanan jadi positif, ditambah dengan minus dari sigma 2 epsilon 0 dikali, karena arahnya ke kanan, I. Lalu ditambah dengan, karena arahnya berkebalikan sesuai dengan gambar ini, maka karena ke kiri dia tetap 2 sigma per 2 epsilon 0 minus I. Maka jika kita jumlahkan, hasilnya ini akan sama dengan 2 minus ini, hasilnya akan habis, juga akan habis. Maka daripada itu, kita akan mendapatkan hasilnya sama, minus sigma, ini harus lebih panjang ya, epsilon 0, dan ini adalah I. Sekarang kita akan melihat untuk di C. Di C ini akan lebih berbeda karena arahnya juga berbeda. Ingat, ke kiri tadi negatif, ke kanan positif. Jadi untuk medan di C, kita akan melihat E2. Kita lihat dari E1. E1 itu adalah ke kanan, berarti I-nya adalah positif. Dan kita tuliskan juga sigma 2 epsilon 0, I-nya positif. Lalu ditambahkan dengan E2-nya berbeda arah, minus sigma per 2 epsilon 0 minus I
ditambah dengan E3-nya juga mendukung 2 sigma per 2 epsilon 0 I-nya ke kiri minus. Nah, jadi hasilnya akan sama dengan kita bisa mengeliminasi ini dengan yang ini. Lalu kita akan lihat bahwa arahnya akan ke kanan, yaitu berlawanan. 2 epsilon 0 dan arahnya adalah I. Daripada itu kita akan lanjut ke yang D yang terakhir. Nah, di sini sudah langsung jelas ya. Epsilon untuk di D, maaf, medan untuk di D itu sama dengan, kita melihat S1-nya arahnya ke kanan, berarti jadi sigma per 2 epsilon 0 I ditambah dengan yang E2-nya terbalik sekarang, minus sigma per 2 epsilon 0 dikali minus I ditambah dengan E3-nya sekarang ke arah ke kanan, berarti 2 sigma dikali 2 epsilon 0 kali I. Lalu ini hasilnya akan sama dengan, jika kita melihat ini 2, ini hasilnya 1, maka dia akan ke kanan sejauh ini minus, maka akan sejauh epsilon 0. Jika itu ini 2 dikurangin juga 2, berarti hasilnya ini tidak ada, yaitu 0. Karena minus-minus ini totalnya akan menjadi 2 per 2 sigma per epsilon 0 dan I-nya akan ke kanan namun dikurangi dengan yang ini, maka hasilnya adalah 0. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bisa menjadi bahan untuk kedepannya. Danke.